Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Dalam bacaan Injil kita pada hari ini, kita mendengarkan di sana hubungan antara cinta yang buahnya adalah ketaatan juga. Kasih itu juga buahnya ketaatan itu. Kenapa? Karena kalau orang mengasihi, orang akan mendengarkan siapa yang dikasihi itu. Tuhan saja mengasihi kita, maka Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Itu kan bukti bahwa Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan juga mendengarkan doa-doa kita. Maka kalau bukti kita mencintai atau mengasihi Tuhan, maka kita pun hendaknya juga mentaati apa yang dikehendaki oleh Allah untuk kita. Ketaatan inilah yang menjadi tanda nyata bahwa orang mengasihi. Nah, sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita juga memperlihatkan kasih kita kepada Allah yang tidak sekedar rangkaian kata-kata yang indah, namun juga wujud nyata dalam kehidupan kita, yakni mentaati firman Tuhan dengan tindakan nyata sebagai wujud ketaatan itu. Nah, lalu yang kedua yang mau diajarkan oleh Tuhan kepada kita, bahwa itu semua aspek ketaatan itu bukan prestasi dari diri kita, tetapi ada Roh Penghibur, Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang menuntun kita dan menunjukkan bagaimana kita bisa mewujudkan itu. Dikatakan Roh Penghibur, kenapa? Karena Allah sendiri itu sudah memperkenankan Sang Firman kembali kepadanya, sehingga Roh itu menghibur kita untuk meneguhkan kita bahwa menunjukkan aspek cinta tidak hanya melulu kalau ada orangnya di depan, tetapi pada saat Tuhan Yesus sudah migrat ke surga, wujud ketaatan ini menjadi wujud kasih kita kepada Sang Firman yang sudah menyatu dengan Allah, dengan Bapa di surga. Nah, Ibu Bapak, Saudara sekasih dalam Tuhan, dengan demikian maka wujud kasih tidak hanya melulu untuk para rasul yang masih merasakan Tuhan yang hidup bersama dengan mereka, tetapi bagi diri kita, kasih masih bisa diwujudkan dengan wujud ketaatan itu. Maka dengan demikian kita bisa melihat bahwa dalam kehidupan ini kita tetap bisa menunjukkan
kasih kita kepada Tuhan yang tidak atau yang belum pernah kita lihat, namun bisa kita rasakan. Nah, sekarang dengan seperti itu, kita melihat ketaatan yang macam apa yang bisa kita wujudkan. Dalam bacaan Injil di sini memperlihatkan bahwa menuruti firman-Nya. Menuruti firman-Nya berarti tampak bahwa kita diharapkan untuk menggeluti seluruh firman, mengenal firman-Nya. Kalau demikian, ketaatan juga diwujudkan dengan membaca kitab suci dong. Harus dimulai dengan membaca kitab suci, atau paling tidak mendengarkan kitab suci. Dengan seperti itu, kita bisa menunjukkan ketaatan yang sejati. Karena kalau ditanya ketaatan pada siapa, pada apa, segala macam itu akan bisa dikejar juga. Maka kita hendaknya juga menggeluti kitab suci itu dengan lebih akrab, dengan lebih inti, dengan lebih kerap. Dengan seperti itu, maka kita mampu untuk bisa mewujud nyatakan ketaatan itu. Nah, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan demikian kita akan bisa menangkap siapa yang menyatakan itu kepada kita, yakni Allah sendiri yang berfirman, karena kita menanggapinya dengan Roh Kudus yang sudah dikaruniakan kepada kita, yang mendorong kita untuk senantiasa mampu mengasihi dengan lebih utuh kepada Sang Firman yang menjadi manusia, yakni Kristus Yesus. Selamat merenungkan.